Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Pak Zainal, ini kalau kita bicara rencana Munaslup ini, eh, seberapa besar dukungan untuk Munaslup saat ini? Begini, kalau Munaslup itu artinya kewenangan itu bersumber dari suara 2/3 DPD 1. Nah, DPD 1 ini sebagai modal dasar master key terjadinya Munas itu menurut kami, saya dan kawan-kawan akan diperoleh, akan dipermudah apabila nanti tadi disebut tanggal 21 Agustus ini oleh MK diberikan ketetapan tentang hasil Pilpres ya? Ya, hasil keputusan MK yang mengatakan misalnya gugatan ditolak, berarti yang presiden dan wakil presiden terpilih ini menjadi presiden yang sebenarnya. Nah, dengan demikian saya sudah katakan tadi, kawan-kawan dari DPD 1 pasti dengan mudah bisa dialihkan kepada dukungan kepada. Kenapa pasti mudah dialihkan? Ya, karena tadi saya sudah bilang, kan di sini wapresnya kader Golkar. Kok bertahan di sana yang tidak ada? Ya, itu satu. Yang kedua, yang kami dapatkan laporan sekarang ini adalah ada keresahan di DPD 2 sekarang, dan pengurus DPD 1 lapisan 2 ke bawah, mereka sudah mulai resah gerah terhadap sikap DPD 1 yang terlalu berorientasi steril kepada satu orang, yaitu Abu Rizal Bakri. Jadi artinya kuat sekali sebetulnya Pak Ical ini. Ya, kuat sekali dari sisi legitimasi yang diperoleh satu kali itu, karena itu kan didukung oleh Rapimnas. Mandat Rapimnas ini yang dipakai terus-menerus dengan orang-orang yang itu saja dari DPD 1 itu, sementara DPD 2 tidak pernah dilibatkan. Sekarang ada perlawanan dari DPD 2 yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan DPD 1 yang terlalu berkomitmen kepada Abu Rizal. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan apa-apa terhadap semua fasilitas yang diterima DPD 1 dari Abu Rizal Bakri tidak jatuh ke bawah. Sehingga mereka ini merasa dilupakan, merasa dianaktirikan. Itu sebabnya kami berani mengatakan kenapa mesin partai di akar rumput tidak bekerja di pileg dan tidak bekerja di pilpres, karena DPD 2 sebagai mesin partai di lapangan tidak memiliki sentuhan langsung dengan Abu Rizal Bakri. Apa sih fasilitas yang diterima DPD 1 yang tidak diterima DPD 2? Ya, misalnya setiap ke Jakarta kan diundang cuma 33 orang diundang, diberi fasilitas, tinggal di hotel mewah dan sebagainya. Itu kan berarti yang menikmati hanya oknum yang datang. Sedangkan yang bertahan di daerah yang di akar rumput, DPD 2-nya tidak merasakan apa. Ada berapa? 500-an DPD 2? 560-an, ya. Oh, itu kalau diundang ke Jakarta semua boros juga. Ya, tergantung kepentingannya. Kalau kepentingan mencari suara Munas, itu banyak, 560. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan sementara ini, sebenarnya pemilik suara itu ada di DPD 2. DPD 1 cuma 33. Abu Rizal Bakri pun tidak punya hak suara. Kalau kita bikin Munaslup itu targetnya apa nantinya? Munaslup, Munas atau Munaslup, ya. Targetnya tentu adalah perubahan kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan supaya Golkar dikembalikan ke arahnya sebagai sebuah wadah yang berkomitmen untuk kebangsaan, untuk rakyat banyak. Ya, ini Mas Ikrar, kalau targetnya itu adalah pergantian kepemimpinan, ini pasti akan ada upaya defensif yang luar biasa juga kan Mas Ikrar. Jadi nasibnya Abu Rizal Bakri atau pengurus atau ketua umum dan DPP sekarang ya, itu akan sangat ditentukan pada peristiwa antara 21 Agustus ya sampai ke 20 Oktober. Kalau memang kemudian Golkar akhirnya tidak mampu untuk kemudian menetapkan 14 Oktober atau 15 Oktober sebagai Munas ya. Kenapa akan ditentukan? Karena manuver politik mereka, apakah kemudian mampu mengalihkan dukungan dari nomor 1 ke nomor 2 ya, itu juga mungkin masih bisa menyelamatkan Abu Rizal Bakri dan kawan-kawannya ya. Kenapa demikian? Karena pastinya kalau kemudian akan ada hubungan yang baik dengan Yusuf Kalla pasti akan juga menerima dan kemudian pastinya akan membuka tangan dan pastinya ya udahlah, cuma berapa bulan bedanya sampai bulan kalau nggak salah April atau Februari ya 2015. Itu yang tidak jelas mereka. Ada yang mengatakan Januari, ada yang mengatakan Oktober. Jadi 2015 pun tidak punya limitasi yang jelas. Oh, bukan yang bulan hanya bukan Februari itu. Tidak, Munasnya mereka begini.
Ketika timbul tarik-menarik, ada suara dari pihak Abu Rizal Bakri mengatakan, oke lah, kalau mau Munas 2015 Januari atau Februari. Tapi kita tetap berkehendak supaya sebelum Oktober, karena itu terus terang saja menyangkut tadi penyusunan kabinet dan juga sebelumnya alat-alat kelengkapan di DPR kan. Ya. Siapa yang ketua umum kan itu yang menentukan. Jadi itu nggak bisa ditutupi, pertarungannya justru di situ. Satu hal yang saya mau jelaskan tentang hak suara. Kan ada statement Abu Rizal mengatakan bahwa yang mendesak itu adalah orang yang tidak punya hak suara, tidak punya kekuatan. Nah, maksudnya Pak Zainal itu ya? Ya, Fahmi Idris, saya dan sebagainya. Saya ingin mengatakan Abu Rizal juga secara pribadi nggak punya hak suara. Yang punya suara itu DPP secara kolektif. Jadi itu perlu diketahui masyarakat. Abu Rizal pun tidak punya hak suara sama dengan saya. Ya, tapi kalau saya bergabung dengan ormas salah satu Trikari itu ada satu suara. Sama juga dengan Pak Ical sebagai ketua umum juga hanya kolektif. DPP-nya ya, bukan dia yang punya suara. Oke, baik. Kita akan sambung di segmen berikut nanti. Baik.